Jadi kita simak video pendeta yang sangat very clear ini ya. Simpulkan sendiri, simak sendiri. Saya tak mau banyak bicara. Pendeta rebutan janda jadi trending topik ya. Aneh bin ajaib ya, di Indonesia baru kali ini terjadi ya. Trending topik sebuah gereja, sebuah kekristenan adalah pendeta rebutan janda. Seumur-umur saya jadi orang Kristen hampir 40 tahun ya, 40 tahun lebih ya. Baru kali ini saya menemukan di kekristenan ribut-ribut kok pendeta rebutan janda. Pendeta rebutan janda jadi trending topik. Ada dua pendeta saling tuduh kemana 200 juta uang donasi. Pendeta ke-1 bilang itu ditilep sama pendeta kedua untuk bikin studio musik, studio video anaknya. Tidak terima dituduh, pendeta kedua balik menuduh uang 200 juta itu buat ngabur ke Amerika oleh pendeta ke-1 tuh, dan untuk bikin channel di media sosial. Sebenarnya ribut-ribut ini sudah ada jawabannya dan sudah dijawab kurang lebih Februari lalu ya, semua sudah terjawab. Ternyata jawabannya uang 200 juta itu untuk sewa apartemen, katanya sih selama 5 tahun untuk nyimpen janda. Astagfirullah ya. Pendeta ke-1 membawa kunci duplikatnya dibawa ke Amerika itu, sedangkan kunci aslinya dibawa si janda simpenan. Berarti dua pendeta ini sekarang berantem ini tadinya sama-sama ya, nyimpen janda yang sama, satu janda untuk berdua ya. Pendeta ke-1 membawa kunci duplikat dibawa ke Amerika ya, sedangkan kunci aslinya dibawa si janda simpenan. Karena lokasi apartemen si janda simpenan ini dekat dengan lokasi pendeta kedua, mudah saja tinggal WA, pintu dibuka, dilanjut buka-bukaan. Baru kali ini di seluruh jagat raya, hanya ada di Indonesia trending topik gereja kok soal rebutan janda ya. Mari kita bahas detail apa kata Alkitab tentang janda. Nomor 1, Kisah Para Rasul 6 ayat 1, janda-janda itu diberi jatah makan dan didaftar, sering disebut pelayanan meja. Kedua, 1 Timotius 5 ayat 5, janda itu harus benar-benar janda, ditinggal sendirian, tidak punya anak, dan si janda ini harus bertekun di dalam doa dan harapan kepada Allah. Ketiga, 1 Timotius 5 ayat 9, yang disebut janda harus berumur di atas 60 tahun. Waduh ya. Nomor 4, 1 Timotius 5 ayat 11, janda yang muda tidak boleh didaftar. Nanti kalau birahi minta kawin, nah lo ya. Nomor 5, Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan tak bercela adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Tapi lupa, janda itu harus di atas 60 tahun. Pendeta lupa, janda yang diurus itu kan harus janda di atas 60 tahun. Ini yang diurus malah janda imut. Memalukan seluruh jagat kependetaan Indonesia. Trending topik gereja kok pendeta rebutan janda. Nah, sampai di sini izinkan saya tertawa di dalam hati saja ya teman-teman ya, karena energi saya kayaknya tidak memungkinkan untuk terbahak-bahak. Ya, Bapak Saudara,
biasanya disalahgunakan itu Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni itu dan tak bercela di hadapan Allah itu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Dia lupa bahwa janda yang harus diperhatikan itu di atas 60 tahun. Tapi ini janda yang dipelihara justru janda imut. Bapak Ibu Saudara, ya, disewain apartemen. Kunci apartemen dipegang oleh si janda sama duplikatnya oleh pendeta ke-1. Pendeta kedua karena lokasinya dekat dengan si janda cukup WA, lalu sebentar juga nyampe, ya dibuka lalu buka-bukaan. Bapak Ibu Saudara, memang memalukan ya skandal ini ya, bahwa Alkitab memang menulis tentang kita harus memperhatikan para janda. Tetapi ingat ya, yang disebut janda harus umur 60 tahun ke atas. Kemudian yang kedua, janda ini harus benar-benar janda, ditinggal sendirian tanpa anak. Kalau punya anak kan dia bisa minta apa? Penghidupan ke anaknya ya. Ini yang tidak punya anak, terus didaftar, diberi santunan lah ya biasanya untuk makan dan untuk kehidupan sehari-hari. Gereja memang seperti itu fungsinya ya. Cuman disalahgunakan oleh gereja-gereja yang Nasrani ya. Jadi jandanya udah nggak inget lagi harus 60 tahun. 60 tahun buat apa? Janda itu ya janda imut, apalagi itu ada janda murtadin. Jadi inceran, Pak. Janda murtadin itu jadi inceran. Coba ada janda kira-kira masih imut, cantik, murtad. Itu jadi santapannya pendeta-pendeta itu, Pak. Langsung dikasih apartemen ya, dikasih apartemen itu ya. Ya nyewa apartemen kalau 5 tahun kan 1 tahun itu ya anggaplah 20 juta ya. Mungkin bisa lebih loh ya nyewa apartemen 1 tahun ya. Mungkin anggap aja lah 20 juta lah. Terus kan buat menghidupi ya. Dikasih isinya terus buat menghidupi tiap bulannya itu ya. Jadi ini satu janda ini dikunjungi 2 pendeta. Lah iya. Makanya ketika mereka ribut, mereka bongkar-bongkar. Aku tahu loh nomor HP jandamu. Loh kalau kamu tahu nomor HP jandamu ya berarti kalian pakai sama-sama dong ya. Malah kuncinya saya pegang katanya. Bapak Ibu, sebenarnya janda ini pernah menghubungi saya ya. Janda di dalam sinetron pendeta rebutan janda ini. Janda ini pernah menghubungi saya karena nomor saya kan saya cantumkan di dalam setiap tayangan kami. Lalu ya saya sarankan sih coba kalau bisa mandiri sajalah, jangan ngikut pendeta itu, saya bilang gitu ya. Tadinya mau ikut saya, wah saya yang gawat nanti nggak bisa, saya nggak bisa katanya. Saya nggak bisa ya, kasihan lah kali kamu terlalu jauh, aku tidak bisa membiayain untuk ngekosin kamu atau ngasih apartemen gitu ya. Gitu. Terus sekarang sudah tidak menghubungin saya. Beberapa hari lalu temennya janda ini menghubungin saya. Pak ATD masih ada nggak nomornya si janda itu? Enggak, aku udah hapus, apa aku udah nggak mau lah gitu, nggak mau ikut tersangkut-sangkut gitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi memang kekristenan itu ada ayat yang memang mengharuskan memelihara janda. Janda-janda dipelihara kehidupannya. Gereja itu tanggung jawab ya, ngasih penghidupan ya yang layak untuk si janda. Tapi syaratnya jandanya di atas 60 tahun dan sendirian. Tidak punya anak, tidak sendirian. Tidak punya anak, tidak punya apa, dan dia hidup sendirian. Di atas 60 tahun itu dikasih jatah makan, jatah semua. Terus janda di bawah 60 tidak boleh ya. Sebab ayat Alkitab mengatakan nanti kalau dia birahi minta kawin. Nah, ya, kalau dia birahi nanti minta dikawin ya. Ada loh ayatnya tertulis tadi, berapa itu tadi ya. Bentar ya, saya ingetin ya.
1 Timotius 5 ayat 11. Janda muda tidak boleh didaftar. Nanti kalau birahi minta dikawin. Nah, nggak boleh ya. Jadi kita sangat ini ya, mudah-mudahan dengan ini selesai ya. Dengan tayangan saya ini selesai, karena ini mungkin tayangan saya yang keempat soal sinetron janda. Ya, setelah janda jadi trending topik, memang memalukan. Saya malah dijadikan banyak narasumber ya. Semua pada nanya ke saya, salah satunya, Pak HTD punya nomornya si janda nggak? Pendeta masih nanyain punya nomornya si janda nggak? Janda ini pernah menghubungi saya ya. Sebenarnya sudah selesai kok masalahnya ya, sudah selesai ya. Tapi karena dua pendeta ini sedang ribut ya, lalu mengungkit-ungkit soal donasi 200 juta rupiah, akhirnya menyeret-nyeret soal janda. Ya tidak ditutupin lagi bahwa mereka berdua ya memakai janda yang sama. Ya, nih cukupnya video siang hari ini ya. Cerita siang hari ini tentang janda, sinetron janda. Saya tak mau banyak komentar teman-teman. Silahkan nilai sendiri dan silahkan simpulkan sendiri. Ya. Itu sudah tidak ditutupi lawang kunci. Satu lagi yang kena sidak terakhir itu, yang dia pegang kuncinya itu. Jadi S ini 2 kali berurusan dengan yang di sini, yang satu pendeta di sini, menyangkut 2 nama itu. Kalau Sudah sudah lama itu kan. kuncinya ini double yang memegang ini rumah 1, 2 kunci, pastinya Bang Andi bisa masuk rumah saya nih Bang Andi. Karena ada kunci yang dipegang Bang Andi. Jadi ini Pak ya, memang semenjak pernyataan Bapak ini muncul, ini sedikit banyak menguak publik bahwasannya kami hanya penonton Pak ya, mendengar, menonton itu ada rasa penasaran. Nah, apakah ini ada sangkut pautnya si SI ini tidak berani atau belum pulang ke Indonesia nih Pak? Apakah gara-gara S2 ini kalau menurut Bapak? Yang S-nya yang satu kan udah diikut dia ke Amerika ya. Memang tidak banyak yang tahu sejarahnya S1 kecuali saya. Kalau saya tahu persis bagaimana S1 ini ya kok bisa jadi dimiliki oleh SI ya. Bagaimana awal mulanya ya. Ini kan orang dari Babel toh, S1 ini, yang S yang pertama ini dari Bangka Belitung ya. Bagaimana bisa seperti itu. Nah kalau yang S2 ya, S2 ini memang saya bilang ya bodohmu sendiri. Kamu itu ya namanya Pak, namanya janda kan begitu Pak. Ada orang yang lebih dewasa, udah tenang aja ikut saya ya. Begitu kan jadi terkena Pak, terkena itu tadi rayuannya atau apapun juga lah. Begitu Pak. Sebenarnya kalau yang dari yang dari Babel itu kan ada ceritanya. Memang dulu jemaahnya Pak ya pernah belajar menyusul ke Jakarta. Ini ya, memang belajar terus lihat SI kan duda Pak. SI kan duda. Nah, cariin jodoh deh gitu. Tapi dikasih porskot dulu. Giliran ini siapa yang harus tanggung jawab? Ya kamu aja kan, kamu duda. Kalau aku kan udah punya istri. Jadi ada nangka yang mungkin gini Pak, karena nangka itu dimakan bareng-bareng ya, kalaupun mendapatkan getahnya ya harus siap gitu Pak. Kalau sama-sama makan nangka masa nggak mau nerima getahnya ya? Ya seperti itu. Tapi yang ngasih kan sudah punya keluarga, jadi tidak mungkin yang ngambil getahnya dia, akhirnya yang ngambil getahnya SI, gitu loh. Ini ya, Pak Erwin saya potong. Silakan yang lain aja, Bang Adi. Ya, kita diskusi di sini tujuan kita adalah lebih memperbaiki semua yang telah terjadi. Tujuan kita ya Pak Indri ya, bahwa ini Betul. bukan mau mengumbar apapun. Ya. Jadi introspeksi diri semua supaya cooling down, supaya tidak ada terjadi hal demikian. Itu kira-kira tujuannya kita diskusi dengan Betul, Pak Pak. Henry ini.
Makanya tayangan terakhir saya janda finish. Tayangan terakhir saya baru beberapa menit tuh. Janda finish. Ya. Supaya lebih mengintrospeksi diri ke dalam semua bahwa Betul. ya jadilah pendeta yang baik sebagai contoh pada jemaat gitu ya Pak Pendeta ya. Betul Pak. Harapan kita kan begitu. Dan kita di JCC dengan adanya Pendeta Henry di sini bukan kami mau ogah-ogahan. Gitu ya. Dengan Pak Pendeta selama ini nanti kalau Bapak disangka mencemarkan nama baik, bisa disiapkan amunisinya Pak? Ya karena saya tidak pernah nyebut nama. Disclaimer ya Pak? Iya, saya tidak pernah nyebut nama dari dulu juga. Ya. Ya. Kalau Saifuddin Ibrahim it's okay, tapi yang lainnya saya cuman itu. Ya. Saifuddin Ibrahim memang disebut karena dia sendiri yang menyebut duluan. Ya akhirnya dia pun juga tersangka dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa, semua orang nyebut Saifuddin Ibrahim. Tetapi yang lain-lain saya selalu hanya disclaimer saya ya pakai simbol-simbol lah. Ya, kalau ada nama dalam peristiwa yang sama itu hanya kebetulan ya Pak? Itu hanya kebetulan saja. Banyak orang namanya Joshua, banyak orang perempuan namanya Ayu, itu nggak apa. Di dalam kependetaan itu Pak memang ada yang junior, ada yang senior gitu Pak? Sebenarnya tidak menjadi masalah karena diambil alih oleh sinode. Ini dia yang jadi masalah Pak. Ya, sinode itu akhirnya seragam, semua harus Bapak Anak Roh Kudus. Semua kekristenan harus Tritunggal. Saya tidak mau Pak. Saya keluar dari sinode karena itu. Jadi tolong Bapak-Bapak tahu, saya ini keluar dari sinode. Dari mereka itu saya keluar Pak. Karena saya tidak mau, ini salah. Ya sekarang waktu itu saya sendirian, sekarang saya sudah ada 1.000 orang di belakang kami, ya ada sekian ratus hamba-hamba Tuhan yang siap mendukung kami di daerah-daerah begitu. Ya, saya pernah masuk kok kalau Bapak di hari Sabtu sore. Saya itu keluar dari mereka gitu loh. Ya. Saya pernah masuk jumpa Pak kok kalau Sabtu sore itu di jumpa Henry. Ya, sekarang udah nggak ada Pak, Sabtu sore diganti Rabu malam Pak, Rabu jam 7. Ya, kasih linknya Pak ke saya Pak, biar saya bisa masuk. Kenal sama mereka. Oke. Ya. Jadi apa ya yang melatar belakangi Pak Pendeta keluar dari sinode itu yang paling substansi Pak? Paling substansi karena saya tahu ya Allah itu harus esa Pak, esa itu harus satu, Yesus Kristus. Intinya dari situ Pak. Saya tidak mau Yesus yang Allah ini cuma direndahkan, masih gondrong, masih tangan bolong, masih sujud pada Bapaknya. Padahal Bapak itu bukan Allah, Bapak itu Allah yang bukan-bukan, ya. Sama dengan kalau di Jawa menyebutnya Gusti, ada yang juga menyebut Pangeran, ada yang menyebut Hyang. Tapi Gusti, Pangeran, Bapak yang tidak pernah disembah. Baik. Salahnya di situ Pak. Ketika saya paham ini, oh ini ada sesuatu yang tidak benar. Karena saya belajar awalnya dari Australia itu ada satu gereja yang memang back to the Bible Pak, kembali ke Alkitab. Itu saya mau Pak. Nah sekarang boleh saya ditantang ya, nggak ada yang berani. Pernah kita dikeroyok 14 pendeta waktu awal-awal itu. Iya betul. Kedua Pak, dengan adanya kemarin Bapak 90% dan segala macam itu kan dosa ya Pak ya. Nah apakah perbuatan beginian masih bisa diampuni dosanya? Kalau yang urusan berkali-kali saya bicara Pak, kalau berurusan begini perbuatannya bisa, tetapi mereka sendiri tidak diampuni karena mereka menghujat Yesus yang Allah ditolak sama mereka. Jadi mereka itu bukan orang Kristen sama sekali Pak, sama sekali. Ya, mereka sama sekali ya. Jadi Bapak jangan terus mereka punya juru selamat Yesus, juru selamatnya aja putra kok Pak. Mana ada juru selamat kok putra? Kalau Anda mau menjadikan Yesus juru selamat, Yesusnya harus Allah. Yang Anda sembah harus Yesus. Tidak bisa Yesusnya putra jadi juru selamat, Allahku Bapa. Nggak bisa. Makanya pertanyaan Bapak sebenarnya itu sebagian kecil lah. Dia saja memang tidak bakal selamat kok. Iya. Pak, apa bedanya sih Pak kambing dan domba istilah itu? Ya kalau kambing itu penyembah Bapak iblis. Domba? Kalau domba penyembah Yesus Kristus Allah yang benar. Makanya domba itu disebut orang-orang benar karena penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Ya.
Dari sebelum segala apa, dari zaman dulu itu banyak orang yang nggak ngerti kan yang disembah Nabi Musa siapa? Yesus ternyata. Kalau sama saya 1 menit tak jelasin selesai. Ya. Mereka nggak tahu itu sehingga mereka disebut kambing. Kambing ini nyebut Yesus Tuhan, Pak. Makanya mereka kan bilang Yesus Tuhan. Tapi menolak Yesus Allah. Persis, Pak. Itulah kambing. Ya. Kami sih nggak mau membahas terlalu teologis ke dalam. Betul. Bahwa ya apapun kepercayaan. Teologi itu nggak ada, Pak. Ya. Teologi itu sampah, Pak. Tidak ada teologi. Itu ciptaannya mereka. Tidak ada teologi, Pak. Ya, karena di sini tidak kita bahas perbedaan itu. Ini hanya semacam interview biasa, tidak merujuk kepada siapapun kecuali Saifuddin Ibrahim memang sudah jadi tersangka. Ini harus difokuskan. Kalau menyebut nama ya Saifuddin Ibrahim, yang lain kan cuman inisial ya Pak ya. Gitu. Ya, betul. Ya. Selanjutnya ada teman yang mau bertanya, silakan. Pak Ade. Ade Suki kemana tadi? Ya, silakan Pak Erwin. Gini Pak, sebenarnya kita mungkin kalau dengan penjelasan Bapak tadi paham. Maksud Bapak menjelaskan seperti itu supaya untuk introspeksi diri kita, bila itu dibuka ke fakta pun kalau itu terjadi, itu bisa menjadi hal yang ke depan supaya menilai diri kita sendiri supaya kedepannya lebih bagus. Tapi bagaimana dengan orang yang tak lihat tuh kebanyakan malah bukan untuk introspeksi diri, malah yang dianggapnya orang yang mengatakan seperti itu malah menjadi seorang musuh di dalam selimut itu sendiri gitu ya, ya Pak ya. Gimana menurut Bapak seperti itu Pak? Saya rasa nggak ada lah ya. Kalau yang secara frontal kan yang ngomong yang S1-nya lagi itu perempuan yang S1-nya lagi. Kalau itu cerita detail walaupun saya sudah tahu karena dia sudah cerita ke saya juga ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kenapa kok ribut-ribut antara yang di Amerika dengan yang di sini, kok urusannya merembet-rembet ke janda. Saya juga terkejut loh Pak. Saya juga terkejut. Kalau soal donasi, soal duit ya soal duit saja. Kok urusannya ke janda, makanya sekarang dibuka semua. Termasuk munculnya banyak orang yang aku juga korban Pak. Aku juga korban. Ini korban yang nomor setahu saya nomor 1, 2, 3, 4. Nomor 3, kalau muncul ini lebih heboh Pak. Nomor 3, orang Kalimantan nih Pak, nomor 3. Wah, ada lagi yang misterius satu ya Pak. Oh itu kalau dia muncul heboh Pak. Pak, itu kalau dia muncul heboh Pak. Karena ini dulu sidaknya paling heboh Pak. Sidaknya paling heboh itu orang Kalimantan Pak. Orang Kalimantan yang jadi jemaat gitu Pak. Sidak itu kata lain yang lebih halus daripada saya bilang digerebek Pak oleh istri dan anaknya. Istilah halus sidak. Berarti ada Juliet misterius lagi Pak dari. Ada Pak yang kalau yang ke Amerika, yang S1 ke Amerika yang akhirnya harus ditanggung jawabin oleh EISI itu setahu saya itu yang tunggu ya. Itu 1, 2, 3 kedua kayaknya Pak, itu kedua Pak. Kedua. Terus ketiga ini heboh itu Kalimantan. Keempat itu saya kurang tahu yang keempat ada. Itu orang dari Batak juga keempat. Yang kelima ya S itu. S kedua yang barusan bersaksi itu. Terus banyak yang keenam. Pak Julietnya Pak. Julietnya banyak banget. Hah? Banyak banget Julietnya Pak. Ya kan sudah 6 kali Pak. Sudah 6 kali jadi ya semua udah tahu lah. Tapi saya tidak sedang dalam rangka menguak aib orang ya Pak ya. Makanya saya tidak sebut nama dan lain sebagainya. Itu tujuannya itu hanya supaya orang itu tahu gitu loh ya. Itu yang keluar kayak begitu tuh mbok orang itu nilai dari pemberitaan Injil. Pendeta itu kan tugasnya memberitakan Injil loh Pak. Pemberitaan Injilnya aja acak adut gitu ya. Ya, apa yang dia beritakan nggak ada. Maksudnya sama dengan seperti ini Pak. Kalau mau berbicara lihat gitu di jadi sebelum mengumbar sesuatu hal itu
lihatlah diri kita sendiri, ada Ya. kesalahan yang kemungkinan nanti akan diumbar orang lain apa enggak, kan begitu Pak ya. Ya, tapi Karena untuk kalau kasus kita ini, Pak, lihat kalau Mas untuk kasus ini kebetulan di tahun itu saya adalah saksi, Pak. Di tahun itu, di tahun kejadian itu, saya keluar dari itu kan tahun 2018, ya. Itu saya sudah banyak dengar cerita itu. Ya, saya adalah saksinya. Jadi saya kenal persis sama mereka. Saya ketemu semua kok. Ketemu semua dengan mereka. Semua yang muncul sekarang ini saya sudah ketemu semua itu. Ya, nanti kalau ada satu lagi perempuan yang muncul, saya sudah ketemu juga. Gitu. Tapi ini nggak muncul. Dia kayaknya sih nggak mau lah. Pak, ini ada pertanyaan berarti dari kalau netizen. nah, Sebentar, Bapak ini saksi Yehova apa bukan? Banyak yang nanya katanya, mirip. Enggak lah, saya ini orang Kristen, Pak. Ya, itu bukan ya, terjawab ya. Lanjut Pak Erwin. Lanjut Pak Erwin. berarti kalau seandainya SI kemarin tidak membongkar seperti itu, berarti Bapak masih diam sebenarnya, nggak apa-apa gitu Pak ya, nggak Masih akan diam saya, Pak. menguak Saya hal-hal masih yang diam. Betul, bagaimanapun saya harus hormat terhadap orang yang dulu saya pernah berguru kepada beliau. Itu sikap saya selalu begitu, Pak. Dan selama saya menyatakan meluruskan ini, saya tidak pernah sebut-sebut nama. Saya selalu pakai inisial-inisial ya. Tujuan saya tetap hormat sama beliau. Beliau membimbing saya berapa tahun ya? 2 tahunan loh, Pak. Begitu. Walaupun akhirnya kami berseberangan, murid sama guru berseberangan. Sekarang muridnya berani nantang guru, gurunya kagak berani. Sebab ternyata ini, ya ternyata HTD sekarang Alkitabiah semua, tidak bisa dibantah, begitu. Kembali ke jadi topik ada yang sebenarnya pengingat gitu ya. Lanjut Bang Adi. ya, ada yang mau bertanya lagi? Tapi kami di sini salut sama Pak Hendri. Apapun ini hanya disclaimer gitu. Jadi mudah-mudahan saja tidak ada yang keberatan dalam hal ini. Tujuannya adalah introspeksi diri supaya kedepannya lebih baik Pak Hendri. Betul. Makanya tayangan saya terakhir ya, janda finish. Maksud saya sudahlah, nggak usah muncul lagi nanti wanita ketiga, wanita keempat. Karena yang mesti muncul itu ke-1, ke-3, ke-4. Itu yang nggak muncul. Ya, baik. Pertanyaan Pak, ada yang menyangkut, ada intern sedikit nih mengenai masalah perpuluhan itu bagaimana sih Pak? Itu wajib apa seperti apa sih Pak? Nah, persepuluhan buah sulung itu termasuk Taurat, Pak. Orang Madura bilang batal tak iye. Ya. 100% batal, Pak. Tetapi oleh gereja-gereja itu dipungut. Ya, kalau janda dipungutnya kan ada buah sulung. Janda gimana mau memungutnya? Tenang aja, janda kan punya buah. Nah, begitu, Pak. Mereka. Kalau Ngerti di Bapak, maksudnya, Pak? ngerti Pak. Ya, apa yang kemarin ada selang segala itu. Tapi kalau di Ketawanya tempat telat. Kalau ketawanya telat, Pak. agak sedikit pengen ketawa tapi sedih juga Pak. Iya. Jadi mereka memungut persepuluhan ya. Lalu buah sulung itu mestinya seberkas. Kalau dulu kan orang bertani, Pak. Hasil padi seberkas dipersembahkan. Tapi sekarang kan orang kerja, nggak bertani. Gaji pertama harus diserahkan ke gereja. Lah janda apa? Janda nggak punya kerja, biarin aja. Tapi janda nggak usah kita pungut buah sulung. Janda kan punya buah. Nah begitu, Pak. Waduh, ke dalam banget ini Pak, perpuluhan. Ya, Ini, hanya begitu. Saya hanya ngomong seperti itu. Tapi ini kejadiannya seperti itu, Pak. Kejadiannya seperti itu. emang ini wajib Pak, mau misalnya nggak ada kerjaan Tidak, gitu. Pak. Kalau sekarang ya tidak, kan sudah tal batal, Pak. Tal batal, namanya batal ya batal. Diganti dengan Taurat iman, Pak. Sunat itu tidak lagi sunat fisik dipotong, tapi sunat hati, ya. Itu jadi Taurat yang fisik berubah menjadi Taurat iman, ditaruh di dalam batin, ditulis di dalam hati. Itu 200.000 pendeta di luar sana nggak ada yang ngerti, Pak. Kecuali dari kami, ya. Ratusan pendeta dari kami baru paham. Mereka nggak paham, Pak, Taurat iman, Taurat karena iman. Sekarang ini harus Taurat karena iman, bukan Taurat fisik. Nggak paham mereka, Pak. Ya. Kalau urusan duit, mana mau dia dibatalin, Pak. Duit mah beda, Pak, ATD katanya.
Ya, artinya ini tadi ada yang agak sedikit ini Pak, gaji pertama itu harus diserahin semua. Bagaimana itu Itu Pak? yang namanya buah sulung, Pak. Mau buat sulung ya? Ya, tapi itu modifikasi ya. Mestinya kalau panen dulu zaman panen satu berkas yang terbaik ya, satu genggam tapi cari yang paling bagus gitulah. Kalau toh anggur ya cari tandan yang paling bagus gitu. Tandan anggur. Kalau toh buah apel ya cari segerombolan apel yang paling bagus gitu. Kalau misalnya apa begitu. Tapi sekarang dimodifikasi, gaji pertama full ke gereja. Nah ini mereka ini rela apa terpaksa Pak menyerahkan ini semua? Karena tidak tahu, Pak. Karena tidak tahu. 200.000 pendeta di luar sana tidak tahu kalau Taurat itu sudah batal. Ya mereka memotivasi ke jemaat, kalau kamu ngasih buah sulung nanti akan dapat berkat begini begitu. Ya dipelintir-pelintir ayat lah, Pak. Jadi sebagian menjadi korban karena ketidaktahuan ya Pak. Betul. Kalau di kami jelas, Pak. Saya setiap ibadah selalu berkata, gereja kita dilarang memungut persepuluhan maupun buah sulung, persembahan harus dengan sukarela. Itu baru benar, Pak. Termasuk janda yang nggak punya kerjaan, bebas pria Pak. Iya, termasuk janda. Dan yang ngurusin janda itu harus wanita, Pak. Jadi kalau ada pelayanan meja, yang ngurusin janda wanita-wanita muda. Iya. Kalau kami begitu, Pak. Tapi ini kan dibalik-balik. Yang ngurusin janda pendetanya. Wah. Yang mudah-mudahan saja ini semua kadang-kadang Saiful Ibrahim sih yang bongkar duluan. Iya, betul. Iya. Yang lain silakan. Ada lagi nih Pak, mungkin bisa sedikit untuk pencerahan ya, karena ini nggak lari ke teologi, nggak. Kita pembahasan obrolan malam gitu aja. Saya melihatnya begini Pak, karena Pak Hendritan membuka seperti itu, nah para channel-channel Kristen itu membahasnya sekilas itu malah begini, berkesan kami ini memanfaatkan Pak Hendritan diundang ke sini, terus itu RT sebelah mengatakan seperti itu. RT sebelah pada akhirnya orang itu diundang ke sana untuk diajak menggoreng seperti itu. Jadi kami minta untuk Pak Hendritan memberi pencerahan. Siapa tahu saudara-saudara kita yang berpikiran seperti itu sedang melihat supaya tidak berprasangka buruk. Padahal tujuan Pak Hendritan ini memberikan edukasi supaya kita ke depannya lebih bagus, introspeksi diri yang lebih ke dalam lagi atas apa yang kita ucapkan itu. Nilailah diri kita sendiri, jangan dulu berucap sebelum kita pikirkan. Nah, berikan pencerahan kepada saudara-saudara kita biar enggak mengatakan Pak Hendritan itu diundang ke sini untuk diajak menggoreng. Karena ini saya menyimak nih Pak, menyimak channel-channel yang mengatakan seperti itu gitu Pak. Ya, kalau menggoreng itu hal yang tidak benar, Pak. Itu namanya menggoreng. Kalau benar apa yang mau digoreng, Pak? Emas itu tetap emas, Pak. Bapak goreng, Bapak bakar, emas tetap emas. Tapi kalau hal busuk, Pak, Bapak tutupin dengan hal-hal yang halus. Shalom, saudara-saudara diberkati Tuhan. Kalau busuk mah busuk aja, Pak. Ya, saya ingin menjelaskan itu ya, makanya di dalam membahas tentang janda, saya pun mengutip Alkitab, betul, dengan 5 apa 6 ayat, saya kutip supaya semua orang tahu, oh mungkin Bapak baru dengar loh, janda itu ternyata 60 tahun. Lalu Bapak harus ngerti, loh itu orang-orang imut-imut kok dipelihara sama pendeta ya? Jemaat sendiri janda, umur imut-imut kenapa jadi prioritas? Langsung Bapak tahu, mau digoreng kayak apa? Nggak bisa Pak, karena ini benar. Ayat Alkitab mengatakan janda harus yang 60. Salahmu sendiri, janda imut kamu pelihara. Ya kayak begini urusannya. Itu loh Pak. Ya. Siap. Yang jelas dengan jawaban Pak Hendritan seperti ini kan, bagi yang menyimak yang mungkin dalam beberapa hari ini mengatakan RT sebelah itu mengundang Pak Hendritan di sana untuk diajak menggoreng, itu
bisa Benar. mendengarkan kata-kata Pak Endritan ini, mereka akan menyadari, oh ternyata di dalam Bible itu seperti ini, benar kata Pak Betul. Endritan. Gitu. Betul, mau Terima digoreng kasih. apa Pak? Wong janda itu harus 60 tahun. Pantesan dicek di ayat Alkitab. Dicek di ayat. Ternyata benar memang ada kata-kata 60 tahun. Yang muda nggak boleh, nanti kalau dia birahi ngajak kawin. Nah benar toh, ternyata ngajak kawin. Lalu diminta dicariin apartemen, hayo. Ternyata benar. Dicek aja di ayatnya, gitu loh. Jadi saya ingin meluruskan itu Pak, ya. Mereka memang mereka kalau sama saya sudah nggak berkutik Pak, udah nggak berkutik. Makanya mereka ya seperti itu jadinya. Ya biar saja. Mereka kan cek di ayat Alkitab nanti. Ternyata yang saya omongin benar semua. Begitu Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Ya. Semoga apa yang Bapak ucapkan tadi bisa memberikan pencerahan kepada orang-orang di dalam kekristenan sendiri yang mungkin belum memahami atau salah paham tentang pernyataan yang dikatakan Pak Endritan. Karena seharian gitu, saya tuh mengecek berapa channel itu menggoreng gitu. Menggoreng mungkin kalau menggoreng kata-kata Pak Endritan secara langsung ke channel Pak Endritan saya no problem Pak. Tapi mengatakan Pak Endritan itu diundang ke RT, ya nah bahasa RT sebelah gitu. Ke RT sebelah itu bukan kami merasa enggak, tapi pada kenyataannya memang Pak Endritan datangnya ke sini, ngobrol dialog ke sini, obrolan malam ke sini.